Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama Bapak Aziz Fikri. Sahabat rumah belajar bisa panggil dengan Pak Aziz. Pada kesempatan ini, Pak Aziz akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya proses siklus air. Tapi sebelum itu, Pak Aziz akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu melalui tayangan video, sahabat rumah belajar dapat mengidentifikasi proses terjadinya siklus air. Yuk simak penjelasan video berikut ini. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air selalu tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia senantiasa seharusnya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta alam ini. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui beberapa proses, diantaranya adalah proses penguapan, proses pengendapan, dan proses pengambunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengambunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, sahabat rumah belajar, demikian penjelasan tentang terjadinya proses siklus air. Semoga sahabat rumah belajar dapat lebih mengerti tentang bagaimana terjadinya proses siklus air. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.